Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi perhitungan awal waktu Isya menggunakan kalkulator. Namun terlebih dahulu, seperti biasa kita bahas dulu awal waktu Isya rumusan syar'i. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, seperti yang dulu pernah dijelaskan, bahwa ketika Jibril datang mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu-waktu sholat pada 2 hari yang berbeda. Di hari pertama Jibril datang mengajarkan awal waktu sholat, sedangkan di hari yang kedua Jibril mengajarkan akhir-akhir waktu sholat. Nah, pada saat Jibril datang pada hari yang pertama, Jibril mengajarkan awal waktu sholat. Nah, seperti ini. An Jabirin dari Jabir, qala dia berkata, Ja'a Jibrilu, Jibril datang ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hina zalati samsu ketika matahari tergelincir. Faqala kemudian dia berkata, kum berdirilah ya Muhammad, wahai Muhammad, fasholli zuhra kemudian sholat zuhurlah. Faqoma kemudian beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, fasalla zuhro kemudian beliau sholat zuhur. Summa ja'ahu kemudian Jibril datang lagi hina kana zillu kulli syai'in mislahu ketika zillu kulli syai'in mislahu bayangan setiap sesuatu mislahu sepertinya. Faqala kemudian dia berkata, kum berdirilah wahai Muhammad, fasholil asro kemudian sholat asarlah. Faqoma kemudian Nabi berdiri, fasholal asro kemudian sholat asar. Summa ja'ahu hina gobati syamsu kemudian Jibril datang hina gobati syamsu ketika matahari terbenam. Faqala kemudian berkata, kum berdirilah Muhammad, fasholil maghriba kemudian sholatlah maghrib. Faqoma kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri, fasholal maghriba kemudian sholat maghrib. Summa makasa kemudian beliau tetap di tempat hatta zahaba syafaku hingga syafakul ahmar menghilang. Faja'ahu kemudian Jibril mendatanginya, faqala kemudian berkata, kum bangunlah fashollil isya kemudian sholat insya'Allah. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa waktu Isya rumusan syar'i itu adalah ketika zahaba syafaq, ketika syafaqul ahmar menghilang. Itu adalah awal waktu sholat Isya. Nah, lalu bagaimana dengan awal waktu Isya rumusan astronomi? Kapan hilangnya syafaqul ahmar? Sebagai pertanda awal waktu Isya menurut astronomi, di sini ada beberapa pendapat, di antaranya yang pertama, Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian University of Islamic Science di Karachi, kemudian Islamic Society of North America menetapkan hilangnya syafaqul ahmar sebagai tanda awal Isya itu adalah saat matahari min 18 derajat di bawah ufuk. Sementara Egyptian General Authority of Survey menetapkan hilangnya syafaqul ahmar sebagai tanda awal Isya itu adalah saat matahari min 17,5 derajat di bawah ufuk. Dan yang ketiga, Muslim World Liga menetapkan hilangnya syafaqul ahmar sebagai tanda awal Isya adalah saat matahari min 17 derajat di bawah ufuk. Jadi ada beberapa pendapat di sini untuk awal waktu Isya rumusan astronomi. Di antaranya ada yang menyatakan ketika matahari min 18 derajat di bawah ufuk seperti Kementerian Agama dan yang lainnya. Kemudian ada yang menyatakan min 17,5 derajat di bawah ufuk seperti di Mesir di sini Egyptian General Authority of Survey. Kemudian Muslim World Liga itu menetapkan min 17 derajat di bawah ufuk. Jadi bukan hanya waktu subuh saja yang ada polemik,
ternyata di waktu-waktu sholat pun seperti waktu sholat Isya ini pun ada polemik atau ada perbedaan pendapat. Namun untuk waktu Isya ini tidak dimunculkan dan tidak terlalu tajam karena perbedaannya hanya sedikit saja, 0,5 derajat atau 1 derajat saja. Nah, adapun untuk akhir waktu Isya, di sini pun ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan waktu Isya itu berakhir ketika 1/3 malam pertama, seperti dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua ada yang menyatakan misalkan sampai waktu subuh, seperti pendapat Hasan. Kemudian ada yang menyatakan sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Ini seperti yang dianut oleh Persatuan Islam sekarang berdasarkan sidang Dewan Hisbah dan Dewan Hisab dan Ru'yat. Insyaallah untuk akhir Isya, karena pembahasannya sangat panjang, kita akan bahas di lain waktu. Sekarang kita masuk ke perhitungan waktu sholat dengan kalkulator. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan coba menghitung awal waktu Isya di Bandung Barat pada tanggal 4 November 2014. Yang pertama yang harus disediakan adalah data-data yang diperlukan. Yang pertama lintang tempat, topi, kemudian bujur tempat atau lambda, kemudian time zone, kemudian koreksi waktu daerah atau KWD. Selanjutnya yang kelima equation of time jam 12 GMT, kemudian deklinasi matahari jam 12 GMT. Nah, kemudian nanti ketika data-datanya sudah didapatkan, barulah kita nanti masuk ke rumus perhitungan awal waktu Isya. Yang pertama ketinggian matahari saat Isya. Nah, ini adalah tetap kita gunakan untuk ketinggian matahari waktu Isya itu min 18 derajat. Kemudian sudut waktu matahari, nah ini rumusnya cos T sama dengan min tan pi kali tan D tambah sin H bagi cos pi bagi cos D. Nah, selanjutnya kemudian kita hitung awal waktu Isyanya, AWI atau awal waktu Isya. AWI atau awal waktu Isya sama dengan 12 dikurangi equation of time ditambah T dibagi 15. Kemudian dikurangi koreksi waktu daerah, kemudian ditambah ihtiyati. Nah, yang pertama yang harus kita isi, yang harus kita sediakan adalah data-data yang diperlukan. Yang pertama lintang tempat atau yang akan dihitung. Nah, di sini yang akan dihitungnya kita akan menghitung awal waktu Isya di Bandung Barat. Nah, Bandung Barat itu lintangnya adalah min 6 derajat. Min 6 derajat 55 menit. 6 derajat 55 menit. 43,53 detik. Lintang selatan. Kemudian bujurnya adalah 107 derajat. Kemudian 28 menit 50 detik bujur timur. Nah, selanjutnya kita isi time zone-nya. Karena Bandung Barat itu terletak di waktu Indonesia Barat, maka time zone-nya adalah 7. Selanjutnya kita hitung yang keempat koreksi waktu daerah dengan rumus bujur tempat dikurangi time zone dikali 15, kemudian dibagi 15. Kita masukkan dulu datanya. Bujur tempat, nah ini bujur tempatnya 107 derajat 28 menit 50 detik. Kemudian dikurangi time zone-nya 7. Nah ini 7 jam. Kemudian dikali 15 dibagi 15. Nah, cara hitungnya seperti ini.
kurung buka, 107 derajat, 28 menit, 50 detik, dikurangi kurung buka, time zone-nya 7, dikali 15, kemudian di kurung tutup 2 kali, baru dibagi 15. Nah, lalu pencet derajat. Nah, hasilnya 0 jam 9 menit 55,33 detik. Nah, kalau di buku dibulatkan saja 0 jam 9 menit 55. Nah, kita masukkan di sini 0 jam 9 menit 55 detik. Selanjutnya kita masukkan di sini data equation of time jam 12 GMT. Nah, kenapa kita ambil dari jam 12 GMT? Karena rata-rata waktu Isya misalkan kita ambil jam 19. Nah, 19 di WIB, nah jam berapa di GMT? Nah, 19 diambil 7. Nah, itu kan hasilnya 12. Jadi jam 19 di WIB adalah jam 12 di GMT. Nah, maka kita ambil equation of time jam dari jam 12 GMT. Nah, kita lihat di data ephemeris. Nah, ini bisa kita gunakan ephemeris dari Kementerian Agama atau bisa juga kita nanti menggunakan ephemeris yang ada di Islamic Time atau di data-data yang lainnya. Nah, misalkan kita ambil yang dari Kementerian Agama seperti contoh di buku. Nah, di sini jam 12-nya. Ini jam 12. Equation of time-nya 16 menit 28 detik. Nah, di sini jam 12. Equation of time-nya 16 menit 28 detik. Kita masukkan. Jangan lupa supaya tidak salah kita tambah 0 jam 16 menit 28 detik. Nah, pakai 0 jam di depannya supaya nanti kita tidak salah ketik di kalkulatornya. Kemudian deklinasi matahari jam 12 GMT kita masukkan juga. Kita lihat dari data yang tadi. Ini jam 12. Nah, deklinasinya min 15 derajat 2547. 25 menit 47 detik. Min 15 derajat. Min 15 derajat. 2547. Nah, ini sudah lengkap datanya. Mulai dari lintang tempat, bujur tempat, time zone, KWD, kemudian equation of time, dan deklinasi mataharinya sudah lengkap. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Nah, ini rumus ketinggian matahari atau H saat Isya itu min 18, itu tidak dirubah. Kemudian sudut waktu matahari atau T saat Isya, ini rumusnya adalah cos T sama dengan min tan pi kali tan D tambah sin H bagi cos pi bagi cos D. Nah, kita masukkan dulu data-datanya. Baru nanti kita hitung. Nah, cos T min tan pi. Nah, pi-nya ini. Kita masukkan dulu pi-nya. Tambah kali tan D. Deklinasinya ini. Kemudian ditambah sin H. H-nya ini min 18. Dibagi cos P. Nah, P-nya ini. Dibagi cos pi.
Kemudian dibagi cos D, deklinasi. Nah, ini deklinasinya min 15 derajat, 25 menit 47 detik. Nah, seperti itu. Nah, baru kita hitung T-nya. Menggunakan kalkulator seperti ini. Nah, kita di sebelah sini saja. Nah, seperti ini. Shift cos kurung 2 kali. Kemudian min tan pi. Nah, pi-nya min 6 derajat. Min 6 derajat. 55 menit. 43,53. 43,53 detik. Nah, kemudian dikali tan D. Deklinasinya min 15 kali tan deklinasinya min 15 derajat 25 menit 47 detik. Nah, kurung tutup 1 kali. Kemudian ditambah kurung buka sin H. Nah, sin H hanya min 18 derajat. Kemudian dibagi cos pi. Pi-nya min 6 derajat 55 menit 43,53 detik. Kemudian dibagi lagi cos D. Nah, D-nya atau deklinasinya min 15 derajat bagi cos min 15 derajat 25 menit 47 detik. Kemudian kurung tutup 2 kali. Lalu sama dengan dan pencet derajat. Hasilnya adalah 110 derajat 53 menit 0,896 detik. Nah, atau kita bulatkan 0,9 detik. Kita ambil satu angka saja di belakang komanya. 110 derajat 53 menit 0,9 detik. Nah, ini sama seperti yang di buku hasilnya. Nah, kemudian yang kedua kita jadikan nilai T ini yang asalnya derajat menjadi dalam satuan jam dengan dibagi T-nya dengan 15. Nah, T bagi 15. Nah, bagi 15. Hasilnya adalah 7 jam. Ini sudah jadi jam, 7 jam 23.32. 23 menit. Kemudian 32 detik. Nah, itu komanya dibuang saja. Nah, selanjutnya karena ini sudah dapat sudut waktu mataharinya, nah tinggal kita masukkan ke awal waktu Isya. Nah, ini awal waktu Isyanya kita kopikan dulu. 12 dikurangi E. Nah, ini E-nya. Kemudian ditambah T bagi 15. Nah, ini T bagi 15-nya. Lalu dikurangi KWD. Ini KWD-nya. Lalu nanti ditambah ihtiyat.
Nah, kita hitung dulu ini 12 jam dikurangi 0 jam 16 menit 28 detik, kemudian ditambah 7 jam 23 menit 32 detik, lalu dikurangi KWD 0 jam 9 menit 55 detik. Nah, ini hasilnya adalah ini 18 jam atau jam 18.57, kemudian 57 menit 9 detik. Nah, untuk ihtiyatnya ini menitnya ditambah 1. Kemudian nah ini 9-nya itu kita bulatkan menjadi 60. Nah, berarti ini ditambah 51. Jadi, ihtiyatnya adalah menitnya ditambah 1, 0 jam. Menitnya ditambah 1. Lalu 9-nya dibulatkan menjadi 60. Itu berarti ditambah 51. Nah, ini ihtiyatnya berarti. Nah, lalu kita jumlahkan 18 jam 57 menit 9 detik ditambah 0 jam 1 menit 51 detik. Nah, ini kita tambahkan, tambah 0 jam 1 menit 51 detik. Hasilnya adalah nah ini jam 18.59 WIB. Ini hasilnya. Jadi awal waktu Isya di Bandung Barat tanggal 4 November 2014 adalah jam 18.59 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti itu cara menghitungnya dengan kalkulator. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.